keuangan secara tradisional. Perkenalkan, saya sebagai moderator Sugeng Rajai dan Perkenalkan, nama saya Fitrian Kelase. Dan nama saya Yuda Jibwa. dan inilah disebutkan sebagai berikut. Baik, kita masuk pada latar belakang tentang analisis sistem informasi dan keuangan yang ada di Pulau Nias, khususnya di Nias Selatan. Baik, secara historis, Pulau Nias dikenal karena kebudayaan dan tradisi masyarakatnya yang kaya, terutama dalam hal seni bela diri tradisional yang disebut permainan. Selain itu, Pulau Nias juga merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam, terutama di bumi dan tsunami seperti yang terjadi pada tahun 2004 yang mungkin kerusakan yang cukup parah di beberapa bagian pulau. Kita masuk pada bagian 2 tentang kajian dan teori. Tentang metode penelitian, bagian A, metode kuantitatif. Metode deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap analisis laporan keuangan untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Bagian B, metode statistik deskripsi. Metode statistik deskripsi ini mengacu pada orang terbentak menjadi suatu bukti data yang akan membuat pembaca mudah mengerti dan menafsirkan maksud dan tujuan dari atau angka yang ditampilkan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh kami. Baik, kita masuk dalam pembahasan tentang sistem keuangan tradisional di Kepulauan Nias. Nah, Pulau Nias sebagai bagian dari Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, memiliki sistem keuangan tradisional yang terbentuk sejak abad-abad lalu. Sistem ini sering kali didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Dalam praktiknya, sistem ini mungkin melibatkan tabungan kelompok, pertukaran barang, atau praktik lain yang berfungsi sebagai bentuk investasi sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat. Hasil penelitian kami menemukan bahwa sistem keuangan tradisional di Pulau Nias masih sangat relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Contohnya dalam sebuah desa kecil, kami melihat bagaimana kelompok-kelompok masyarakat berkumpul secara teratur untuk menabung bersama. Dana ini kemudian digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan seperti dalam situasi krisis kesehatan ataupun pendidikan. Dalam kasus lain, kami melihat kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertukaran barang atau jasa seperti tanaman atau kerajinan tangan sebagai bentuk investasi ekonomi yang berkelanjutan di dalam masyarakat. Sistem keuangan tradisional ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Pulau Nias. Sebagai sarana untuk mengolah keuangan pribadi, sistem ini juga berfungsi sebagai jaringan sosial yang kuat di antara anggota masyarakat. Misalnya melalui praktik tabungan kelompok, masyarakat tidak hanya berbagi risiko keuangan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial mereka satu sama lain. Sistem keuangan tradisional di Kepulauan Nias memiliki akar yang dalam dan unik, di mana ada beberapa aspek yang terkait dalam sistem keuangan tradisional di Pulau Nias. Yang pertama itu Fondrako. Suku Nias memiliki sistem hukum adat yang disebut dengan Fondrako. Fondrako adalah serangkaian peraturan adat tradisional yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini mencangkup aturan tentang kepemilikan pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua itu perekonomian Pulau Nias. Pada tahun 2005, komposisi perekonomian Pulau Nias terdiri dari sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Meskipun ada tantangan seperti inflasi dan dampak gempa bumi, masyarakat Nias tetap mempertahankan sistem ekonomi tradisional mereka. Tiga itu desentralisasi keuangan. Setelah era desentralisasi, pendapatan daerah Nias mengalami perubahan. Pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Nias dan Nias Selatan meningkat setelah desentralisasi, meskipun ada guncangan akibat gempa bumi. Yang keempat itu kemandirian keuangan. Kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara pada tahun 2010 sampai 2016 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik. Ini menunjukkan bahwa sistem keuangan tradisional di Pulau Nias ini memiliki ketahanan dan kemandirian yang kuat. Jadi meskipun sistem keuangan tradisional di Kepulauan Nias telah menghadapi berbagai perubahan dan nilai-nilai adat masih memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat lokal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman kami Wendra Zebua. Baik, kita masuk pada bagian terakhir yaitu penutup. Dan untuk ini ada beberapa kesimpulan. Di sini kesimpulannya itu bagi tiga. Yang pertama, pentingnya sistem keuangan tradisional di sini itu dikatakan bahwa analisis menunjukkan bahwa sistem keuangan tradisional masih memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Pulau Nias saat ini. Sistem ini menjadi fondasi
yang sangat penting bagi ekonomi masyarakat, termasuk pertanian, perdagangan dan kerajinan tradisional. Yang kedua yaitu resilient dan adaptabilitas. Di sini dikatakan yaitu meskipun terjadi modernisasi dan perkembangan ekonomi, sistem keuangan tradisional Kolonial masih tetap relevan menunjukkan kekuatan dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Kehadirannya menunjukkan adaptabilitas masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Yang ketiga yaitu peran sosial dan budaya. Budaya di sini itu sistem keuangan tradisional juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat. Ia memperkuat ikatan komunitas, mendorong kolaborasi, mempertahankan nilai tradisional masyarakat kolonial. Dan yang kedua yaitu saran. Yaitu di sini sarannya yaitu bagi pemerintah Kabupaten Selatan, pemerintah Kabupaten Selatan harusnya mampu meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah, yaitu dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dan juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki melalui sumber-sumber pemerintah daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. Terima kasih.